syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita di hari ini, tema besarnya si sulung dan si bungsu. Subtema di pagi hari ini adalah yang terhilang. Nanti siang, baik itu ukuran siapa? Ya. Seringkali manusia merasa lebih rohani ketika berada di gereja. Apalagi sudah melayani. Otomatis merasa lebih rohani. Tanpa sadar, memandang orang lain itu lebih tidak rohani. Kecenderungannya ini ada. Di luar gereja apalagi. Di luar gereja dianggap orang yang hilang. Seolah-olah orang yang ditemukan itu ada di gereja. Tuhan Yesus mengajar tentang hal ini menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebenarnya anak yang hilang itu siapa? Banyak orang tidak mengerti. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita harus baca ini secara perlahan ya. Pagi ini kita akan melakukan eksposisi. Eksposisi itu dari perikop tertentu kita bahas. Itu eksposisi namanya. Kalau biasanya topikal ya. Topiknya tertentu ya, ini sama topik juga. Tapi pembahasnya eksposisi namanya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasalnya yang ke-15 mulai ayat 11 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini anak yang bungsu ini minta harta warisan kepada ayahnya. Padahal ayahnya masih hidup. Budaya hari itu, seorang ayah kalau masih hidup nggak membagikan warisan. Setelah mati baru dibagi warisan. Ya. Ini masih hidup, sudah dimintain warisan. Ini budaya hari itu loh ya. Ini anak yang kurang ajar namanya. Papanya seolah-olah cepetan mati aja lu. Kurang ajar anak ini. Ya. Minta warisan, ayahnya masih hidup. Tindakan seperti ini di zaman itu sangat menyakitkan hati ayahnya. Ayahnya, aduh kamu tega sekali ya. Itu sangat menyakitkan hati ayahnya. Kejam, menghina sang ayah. Tidak sayang udah pasti. Seolah-olah ayahnya mati, ada nggak penting, yang penting mana bagianku. Gitu, waduh, anak yang begini ini nyusahin orang tua loh. Ya, itu zaman itu, kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya bagaimana. Zaman sekarang anak aja nuntut orang tuanya supaya masuk penjara. Gila nggak itu? Orang tuanya aja diusir dari rumah. Lebih gila lagi itu. Dunia sudah gila, saudara. Kita jangan ikut-ikutan gila. Anak ini benar-benar sangat memikirkan dirinya sendiri. Egois. Sehingga tidak bisa digambarkan betapa anak ini kurang ajarnya itu. Gak bisa digambarkan. Ya. Ngomong-ngomong kenapa itu timernya mati ya? Nanti saya khotbah sampai jam 12 siang loh. Oh yang itu ya, yang biasa itu mati ya, yang merah itu. Ya udah gak apa-apa. Saya sih gak ditimerin gak apa-apa kok. Ya. Nah soal warisan zaman ini dari kisah ini, kita tahu bahwa anak ini mau dapat sesuatu dia mau pergi. Udah putus hubungan gitu seolah-olah. Karena masih hidup. Beda kalau sudah mati. Ya. Kita tahu bahwa di zaman dulu itu memang ada warisan.
seorang anak itu akan dapat warisan dari orang tuanya. Udah pasti itu, aturan hukumnya begitu. Nah, hari ini kan sama, betul gak? Kalau orang tua mati kan ada warisan ke anak. Orang tua yang baik mewariskan hal yang baik bagi anaknya. Jangan sampai ada orang tua punya harta tapi tidak ngasih ke anaknya. Itu orang tua kejam itu pasti. Anak itu ada bagiannya secara hukum maupun secara rohani. Orang tua harus mendukung anaknya. Kecuali orang tuanya tidak punya apa-apa, yaitu lain lagi ya. Wajar dong membagi. Dan memang harus, anak harus dididik, dibiayai, dikasih modal. Supaya dia bisa hidup. Tapi yang terutama supaya dia takut akan Tuhan. Kalau seorang anak diperlakukan kejam, dia akan sakit hati sama orang tuanya. Iya. Makanya kitab Amsal berkata apa? Hai ayah-ayah, bapak-bapak, jangan sakiti anakmu. Nanti anak itu kepahitan, dia dendam sama orang tuanya. Dia nggak bisa memiliki kasihnya bapak. Dia nggak bisa merasakan kasihnya bapak. Bapak kami yang di surga. Dia nggak bisa, karena dia benci sama bapaknya. Seorang bapak sering sekali menyakiti anaknya dengan cara menyakiti mamanya. Waduh, itu luar biasa loh. Waduh. Seringkali ya, ketika masih muda, seorang pria berbuat kebodohan. Ia menyakiti istrinya. Itu menyakiti anaknya. Nanti ketika sudah besar, sudah tua, anak itu, si orang tua ini sudah tua, nggak bisa apa-apa. Anaknya udah besar kan, tapi nggak mau sama dia. Nangis-nangis nanti. Jangan ya saudara, jangan berbuat sesuatu yang konyol begitu. Yang di beberapa waktu yang lalu kan saya kasih contoh itu. Ada yang dulu nyakiti istrinya, ninggalin istrinya, kena stroke. Begitu kena stroke diusir sama cem-cemannya itu. Apa itu cem-ceman? Diusir, dia pulang. Ya diterima sama istrinya, cuma sampai rumah disiksa sama istrinya. Balas dendam. Nggak boleh juga ya. Hidup cuma sekali. Ini kisah ini ya mengandung banyak sekali hikmat yang akan kita petik di pagi hari ini. Yang sulung memiliki hak kesulungan. Yang bungsu hanya memiliki satu bagian. Kalau yang sulung 2 bagian. Itu hari itu. Makanya hak kesulungan itu luar biasa. Sangat berharga. Di Alkitab ada kisah lain si sulung dan si bungsu itu. Siapa sama siapa tuh? Yakub sama Esau. Esau memiliki hak kesulungan, dapat 2 bagian. Yakub cuma 1. Pertamanya begitu. Kalau ayahnya seorang raja, yang sulung akan menggantikan ayahnya. Hak istimewa. Tapi sayang, Esau seleranya rendah. Dia anggap enteng hak kesulungan. Akhirnya dia hilang kan? Kehilangan hak kesulungan. Dia pikir main-main itu. Hilang beneran. Makanya jangan anggap enteng anugerah Tuhan. Hak kesulungan itu ada pada kita loh. Karena setiap orang yang percaya, padanya ada karunia sulung roh. Ada amin? Karunia sulung roh. Bukan cuma warisan di bumi 2 kali. Fisik buat apa? Karunia sulung roh. Karunia sulung. Sulung, istimewa. Kita semua punya warisan istimewa dari Tuhan. Anugerah. Kalau sampai seperti Esau, waduh, Esau itu super bodoh. Bukan cuma bodoh, super bodoh Esau. Makanya di kitab Perjanjian Baru dipakai sebagai peringatan. Jangan kau seperti Esau, seleranya rendah, cabul. Esau enggak cabul loh. Tapi itu dianggap cabul oleh Tuhan. Selingkuh. Selingkuh rohani. Dikasih anugerah, dia selingkuh. Dianggap enteng. Saudara masih ingat di minggu lalu? Biji mata Tuhan, masih ingat?
Tuhan memperlakukan biji matanya, kesayangannya seperti biji matanya. Kalau ada orang yang anggap enteng, dikutuk sama Tuhan. Kalau kita anggap enteng anugerah Tuhan, itu terkutuk namanya. Orang yang, jangankan kita, orang lain yang anggap enteng, dikutuk Tuhan dia. Ini soal keselamatan, sangat serius. Hak kesulungan ini dicatat di Ulangan 21 ayat 17. Salah satunya. Sehingga Alkitab berkata begini, ketika Esau itu kehilangan hak kesulungan, meskipun ia menangis dengan ratap tangis, hak kesulungannya tetap gak balik. Meskipun seseorang nangis darah sekalipun, kalau sudah di alam maut, sudah percuma. Ketika kita masih hidup inilah, ayo kita belajar yang benar. Hidup ini sebenarnya belajar. Hidup ini belajar, jangan sampai tidak belajar. Ya. Nah, seorang ayah punya hak penuh atas hartanya, iya dong, milik dia. Ya, terserah dia mau diapakan. Nah, tindakan si bungsu ini benar-benar tidak peduli, saudara. Mungkin biasanya kalau anak bungsu itu manja kali ya, mungkin nggak diceritakan di Alkitab. Tapi si bungsu ini kebangetan memang. Si bungsu ini akhirnya, kita baca lanjutannya ya. Tadi pasal berapa, ayat berapa tadi? 12 tadi ya, 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini benar-benar tidak punya hikmat sama sekali nih, si bungsu ini. Dia minta warisan, satu tidak menghormati ayahnya seolah-olah ayahnya sudah mati. Egois. Yang berikutnya dihabisin untuk foya-foya. Ini gambaran si bungsu ini, aduh. Dihabiskan saudara untuk foya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Si bungsu ini tentunya kaya dong, dapat warisan. Sampai dihabisin foya-foya lalu ia melarat, saudara. Miskin, makan aja gak bisa. Waduh, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Dia tadinya kaya, dapat warisan, sekarang dia harus jaga babi. Saudara tahu kan, babi itu kotor, bau. Wah, nggak tahu ya, saudara pernah lihat nggak ya kandang babi ya? Di sini jarang ya. Kalau di kampung kita lihat tuh, kotor sekali dan bau. Tapi masakannya harum. Oke. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Kasihan enggak? Dia biasa foya-foya. Lalu dia makan makanan babi itu kan ampas ya. Ampas itu ampas apa ya? Sisa-sisa apa gitu ya? Waduh. Itu mau dimakan sama dia. Itu pun tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Gila ya. Coba dia dekat Grisenda ya. Kita bisa kasih makan yang layak. Iya benar. Gak ada yang mau kasih loh, ampas aja gak ada yang mau kasih. Makanan babi. Lalu, nah ini dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia ingat di rumah bapaknya ada makanan yang banyak berlimpah-limpah. Ya, ini minta ampasnya babi aja nggak dikasih. Tetapi aku di sini mati kelaparan katanya. Saudara saya ingetin ya sambil kita baca Alkitab ini saya selalu mengajar nih. Tetapi aku di sini aku mati kelaparan. Artinya bukan dia mati, ini suatu ekspresi dia sangat kelaparan
seperti mati. Itu loh kalau baca itu ya. Kalau orang yang nggak ngerti itu, dia mati Pak. Itu kalimatnya. Letterlux begitu. Capek saya kadang-kadang lihat orang begitu itu. Ini ayatnya gitu. Lihat konteksnya. Kalau dia mati, kisah berikutnya nggak ada dia. Udah mati, diampas babi tadi. Lihat terusannya, jangan satu ayat. Ya, meskipun di sini mati kelaparan. Mati kok bisa ngomong? Gitu loh ya. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara kalau mendengar kata berdosa terhadap surga, artinya berdosa terhadap surga siapa? Tuhan. Berdosa terhadap surga itu berdosa terhadap Tuhan. Kadang-kadang ada teman-teman kita atau saudara kita yang berkata begini, biarlah kehendak langit yang jadi. Langit kan benda mati, gak punya kehendak. Maksudnya kehendak Tuhan gitu loh. Itu kerajaan langit, kerajaan surga itu. Ya, nah jadi kita teruskan dulu. Iya, si bungsu ini, sikapnya itu begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia tahu gak layak aku salahnya berat, udah ngabisin haknya, udah gak punya hak apa-apa kan, sudah dibagi, sudah habis haknya. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, aku jadi pegawainya saja deh. Yang penting bisa makan. Gitu. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bukan mati kan? Tadi ngomongnya aku mati kelaparan. Enggak, itu ekspresi. Ya. Ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh tuh. Ayahnya telah melihatnya. Sang ayah lihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara bisa mengerti nggak situasinya itu? Kalau baca Alkitab itu harus pakai perasaan juga. Jangan cuma mengerti dengan pikiran. Ini anak ini hilang. Bapaknya sudah ngelus dada. Anakku hilang. Saudara lihat dari jauh. Waduh, bapaknya nggak gini loh. Oh itu anak kurang ajar itu. Awas balik, kupentung dia. Bapaknya nggak gitu. Dari jauh, itu anakku. Dia nggak ingat sama sekali loh kesalahannya. Dia lari, dia peluk anaknya, dia ciumin. Waduh, ini loh hati seorang bapak itu begini. Ya, jadi di antara kita semua yang punya anak, hati bapak itu begitu. Nggak boleh kejam sama anak. Anak itu harus diperlakukan seperti biji mata kita juga, kesayangan. Kalau Bapa di surga memperlakukan kita sebagai biji mata Tuhan, kesayangan. Kalau sampai kita tidak memperlakukan anak kita sebagai biji mata kita atau kesayangan kita, sama seperti jika engkau tidak mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampunimu. Banyak orang gak ngerti loh. Aku sakit hati sama dia Pak. Gak ada ampun pokoknya. Waduh. Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Itu Alkitab yang berkata. Makanya setiap perumpamaan setiap ini itu hikmatnya sangat luar biasa. Supaya kita itu terhadap orang lain tidak dendam. Kalau orang itu bertobat kembali harus diterima dengan hati yang sukacita. Kecuali enggak bertobat. Kecuali si bungsu ini tidak pulang. Terserah sana makan ampas babi. Enggak dicari juga sama bapaknya. Kurang ajar. Tapi kalau dia pulang, wah sang bapak ini luar biasa loh. Ya, hati bapak ini luar biasa ini. Ini yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau demikian kita bisa ambil banyak hikmat nih dari sini. Sang bapak dari jauh lari merangkul dan mencium dia.
Lalu kata anak itu kepadanya, ayat 21. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Enggak layak. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Mungkin si bungsu ini datang itu udah bau kali ya. Jaga babi kan, udah gak karuan. Dipanggil pegawai-pegawainya, ambilin jubah. Wah, jubah yang terbaik, bukan jubah sembarangan. Ambilkan jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pasti kakinya gak pakai sepatu. Gembel kali ya pulang gitu. Bapaknya kasih jubah, kasih sepatu, kasih cincin. Waduh. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Pesta. Karena sang anak yang hilang telah kembali. Pesta. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Si anak sulung ini ya, kebangetan sekali. Gak sayang orang tua. Tapi akhirnya dia tahu bahwa di rumah bapaknya jauh lebih enak. Lalu ia bertobat. Ia kembali ke rumah bapaknya. Sang bapak dengan sukacitanya, bahkan pesta si bungsu. Siapa di antara kita yang menjadi si bungsu selama ini? Hidup di dunia suka-suka, foya-foya sampai habis. Setelah habis, mau bertobat apa enggak? Kalau bertobat harus pulang ke rumah bapak. Mengaku, aku enggak layak sebenarnya. Dan harus berubah. Aku enggak seperti si bungsu, Pak. Enggak seperti si bungsu, kata banyak orang begitu ya. Coba kita teruskan kisahnya. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Anaknya yang sulung ini rupanya anak baik. Dia di ladang kerja. Rajin. Baik. Dia enggak minta warisan ke orang tuanya masih hidup. Baik. Ya. Nah. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Lagi apa ini kok tiba-tiba ada suara musik? Gitu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Si sulung, mestinya adikku balik. Yes, mesti gitu ya. Tapi di luar dugaan si sulung ini. Waduh. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak Ibu bisa jelaskan enggak? Anak sulung itu dari jauh kok rame-rame dipanggil pegawai ayahnya. Ada apa? Pesta. Pesta apa? Adikmu sudah balik. Keluar tanduknya. Enak aja dia balik. Udah ngabisin warisan balik lagi. Gak tahu diri itu. Oh bla 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 bla. Wah keluar deh. Ini. Logis gak? Sangat logis kan? Logis banget. Ngapain lu balik? Gak punya hak. Marah si sulung ini. Wah marah. Terus itu apa ya? Istilahnya apa sih kalau orang mutung apa-apa tuh? Gak mau masuk dia. Oh ngambek. Ngambek aja lupa. Saking semangatnya jadi lupa ngambek. Dia ngambek gitu. Gak mau masuk rumah. Lagi pesta dia gak mau masuk rumah. Ngambek dia. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak
Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Baik gak itu? Baik. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Gimana sih Bapak ini? Aku udah baik gak pernah dipestain. Ini tuyul satu itu pulang dipestain katanya. Ini kokonya benar-benar ya. Adiknya dianggap musuh sama dia. Aduh. Tetapi ayat 30 ya. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Rupanya sang anak bungsu ini foya-foya bukan cuma makanan saja. Dengan pelacur-pelacur juga. Habis, pantas habis. Gitu ya. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kok begitu ya? Kok begitu? Dia nggak setuju. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau kamu mau pesta, tinggal pesta saja. Tinggal perintah, pegawai-pegawai kan banyak. Tapi kalau dia kan gak punya hak, jadi aku yang harus suruh pegawai-pegawainya pestain. Lagi pula kita kan harus bersyukur adikmu kembali, kira-kira gitu ya kalau saya mau explore lebih lanjut. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, dalam kisah ini ada dua pribadi. Yang satu si sulung, yang satu si bungsu. Si bungsu ini memang kesalahannya sangat parah, saudara. Tetapi ia menyesal. Bukan hanya menyesal, ia bertobat. Sebab banyak orang menyesal tapi tidak bertobat. Saudara. Menyesal nangis-nangis di depan KKN nangis-nangis. Tapi tidak bertobat. Buktinya apa? Buktinya KKN berikutnya hadir lagi nangis-nangis lagi. KKN ketiga gitu lagi, siaran ulangan aja gitu. Tangisan buaya itu. Emang buaya bisa nangis ya? Saya sih nggak tahu ya, itu cuma ekspresi. Nangis-nangis melulu tapi tidak berubah. Banyak orang begitu. Pinter nangis. Tapi nggak berubah. Itu namanya menyesal tapi tidak bertobat. Sebab bertobat itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata syuf. Syuf. Syuf itu gini loh, pertama salah jalannya ya. Elok. Syuf namanya. Di dalam perjanjian baru dipakai kata metanoia. Meta, perubahan. Noia dari akar kata nous, pikiran. Akal budi. Berubah akal budinya. Ada satu contoh, dua pribadi. Petrus bersalah gak sama Tuhan Yesus? Bersalah. Petrus ditanya oleh seorang hamba, bukankah kau kenal sama dia? Gurumu. Petrus swear. Petrus bisa swear juga rupanya. Swear aku gak kenal dia katanya. Menyangkal Tuhan Yesus loh itu. Waduh. Yudas, dia jual gurunya dengan 30 keping perak. Saudara tahu gak 30 keping perak itu hari itu sebesar apa? Seharga apa? Banyak itu duitnya? Enggak. 30 keping perak itu seharga seorang budak. 30 keping perak. Jadi gurunya dijual seharga budak. Kurang ajar gak itu? Waduh. Dua-duanya ini akhirnya menyesal. Ini mesti ngomong pelan-pelan, tersalah lagi. Dua-duanya menyesal. Yudas menyesal gak Pak? Menyesal. Dia lihat gurunya dikebukin, dia nangis. Aduh. Buktinya apa dia menyesal? 30 keping peraknya dikembaliin ke kepala imam-imam. Sama para imam itu, buat apa 30? Dibalikin lagi, enak aja loh. Menyesal, sudah benar menyesalnya. Tapi tindakan berikutnya enggak bertobat. Tindakan berikutnya apa? Bunuh diri. Percuma penyesalannya. Sementara Petrus
Petrus dikhotbahin sama ayam. Setelah 3 kali ayam berkokokkan kukuruyuk. Itu terjemahnya, hai Petrus. Kukuruyuk 3 kali. Bertobatlah Petrus. Bertobatlah. Akhirnya Petrus nangis, saudara. Dia bertobat. Dia kembali, bukan bunuh diri. Dia bertobat. Akhirnya dia jadi kepala jemaat di Yerusalem. Kepala jemaat yang pertama kali itu Petrus. Ya. Nah, soal Petrus ada kisah lanjutan kan? Ketika Roma dibakar oleh Kaisar Nero, dibakar dia lari, saudara, Petrus. Dia lari, tapi ini kisah, mungkin kisah tradisi kali ya. Dia lari, di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus, penampakan Tuhan. Ditanya sama Tuhan, Petrus kok mau kemana? Mau pergi Tuhan. Kemana? Petrus nangis, saudara. Kok aku jadi begini ya? Petrus nangis. Dia balik ke Roma. Akhirnya dia menyerahkan diri. Minta disalib. Minta disalib pun jangan seperti gini, gak layak aku. Dibalik aja. Kepalanya di bawah. Itulah Petrus. Petrus bertobat dia 2 kali. Makanya ada film yang judulnya Quo Vadis. Mau kemana? Itu Petrus. Ya. Saudara jangan sering menyesal tapi tidak bertobat. Dia berdoa nangis itu. Nangisnya nyeremin lagi. Dulu ya, ini dulu. Dulu itu ada saudara saya, tapi nggak perlu tahu siapa ya. Pokoknya ada saudara saya itu kalau pagi itu saya sampai kaget. Kok nangis tuh, wah gitu loh. Saya pikir lagi berantem sama suaminya atau apa, wah gitu loh. Waduh ini ada apa ini di kamar? Gak taunya lagi berdoa. Pas keluar itu happy aja wajahnya. Loh, saya bingung loh lihatnya. Ini gimana sih orang ini? Pasti dia dengar ini, khotbah ini. Ketawa-ketawa pasti dia. Kita itu sangat dekat soalnya. Jadi berdoanya nangis. Kalau sekarang udah gak tenang dia berdoa udah. Berdoa nangis. Dia cerita gini, temennya kan gak bisa nangis. Semua pada nangis kan gengsi ya. Dia kantongin bawang merah. Dia semua nangis gitu, nangis langsung. Aduh, ini gimana ya. Kita itu jangan cuma pinter menyesal. Menyesal tuh gampang loh. Iya ya, nah itu menyesal tuh. Berikutnya berulang lagi gak? Kok terus-terusan diulang itu bukan menyesal, itu bukan bertobat, cuma menyesal doang. Jadi ingat, jangan cuma menyesal, bertobatlah, berubahlah, jangan cuma nangis-nangis toh. Ya, oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Saya sampai lupa deh. Jadi si sulung ini, aduh saudara. Si bungsu memang salah, tapi ia bertobat. Si sulung ini ia baik, tapi ternyata hatinya tidak punya kasih. Dia melakukan aturan bapaknya, tapi ia nggak punya kasih. Buktinya apa? Ketika adiknya datang, bukannya dia kasihan peluk gitu, bukan, marah dia. Bapak ini gimana sih, nggak adil nih, itu. Dia nuntut keadilan pasti. Dia iri adiknya dipestain, dia enggak. Padahal adiknya sudah berbuat salah besar. Si sulung ini punya mentalitas seperti itu. Bapaknya sabar loh. Adikmu sudah pulang, ya. Kita mestinya bersuka cita. Gitu ya. Ini gambaran 2 pribadi nih. Di dunia ini ada si bungsu yang suka berbuat dosa. Wah habis-habisin, enggak karu-karuan gitu. Tapi di akhir hayatnya dia bertobat. Bisa saja. Tapi saudara jangan tunggu tua. Bertobatlah sekarang. Ya. Itu jadi si bungsu. Diterima sama bapaknya. Dipestain malah. Di dalam ayat lain dikatakan, malaikat di surga bersuka cita. Kalau ada satu orang bertobat.
Makanya bertobatlah. Jangan-jangan banyak orang yang di gereja itu, yang rajin, yang taat, jangan-jangan sebenarnya si sulung. Yang merasa taat sama bapaknya, tapi sebenarnya ia penuh kebencian. Aslinya. Jangan sampai kita ada di gereja, tapi rupanya kita jadi si sulung. Yang hilang si sulung atau si bungsu? Si sulung. Si bungsu sudah kembali, si sulung malah hilang. Hilangnya di mana? Di dalam rumah. Di dalam gereja bisa hilang orang. Gak punya kasih. Sama sesamanya ngomongin, benci. Sama sesama jemaat, pelayan. Waduh, ini si sulung nih, mentalitas si sulung. Merasa benar. Di dalam kasus lain ingat gak? Seorang Farisi dan ahli Taurat berdoa. Dia paling depan. Sementara pemungut cukai paling belakang. Ya, ini bukan yang depan ini gak lagi ngomongin loh ya. Ntar semua pindah ke belakang. Dia yang berdosa di belakang pemungut cukai. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Gitu. Aku tidak layak. Minta ampun. Sementara yang orang Farisi ahli Taurat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah memberi persepuluhan. Sudah taat. Aku sudah kasih buah sulung. Aku rajin ke gereja, gak pernah absen. Duduknya selalu paling depan. Paling depan lagi. Terus semua udah kulakukan Tuhan. Tidak seperti itu tuh. Tuh yang di belakang tuh. Itu pemungut cukai itu. Udah gitu, dia gak bayar persepuluhan. Dia membanggakan dirinya. Aku benar nih, lihat itu berdosa. Dan yang dikatakannya itu benar loh. Dia taat Taurat. Sementara orang yang ditunjuk itu memang orang berdosa. Tapi Alkitab berkata yang dibenarkan orang berdosa itu. Bukan si ahli Taurat. Kenapa? Bukan soal melakukan hukum. Soal hati. Kau punya kasih gak? Gak punya kasih percuma. Biar seluruh hidupmu, tubuhmu dibakar sebagai korban bakaran. Percuma kalau gak punya kasih. Amin, saudara. Makanya kita belajar yuk. Jangan cuma taat ke gereja, rajin. Baca Alkitab rajin. Rajin doa puasa. Rajin apa lagi? Semuanya rajin, tapi sebenarnya mentalnya mental si sulung. Aku lebih rohani dari dia, Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, direndahkan sama Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Ini dua anak ini tidak mengerti kehendak bapaknya. Dua anak ini benar-benar tidak mengerti kehendak bapaknya. Tapi yang bungsu lebih baik, dia bertobat. Sementara yang sulung merasa lebih benar daripada si bungsu. Inilah yang disebut dengan moralis. Moral yang diutamakan. Aku moral, dia salah, pokoknya salah dia pokoknya. Pokoknya mesti dibejek-bejek, dia salah pokoknya. Ini kelihatannya kalau soal agama benar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Benar tuh, kau jual, ku beli. Wah, yang gitu-gitu itu. Enggak, kebenaran enggak begitu. Tuhan itu penuh kasih. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, meskipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu Tuhan. Kalau orang Farisi enggak, berzina harus dirajam. Menipu, tampar mulutnya. Pokoknya hukum itu. Sebab akibat. Kok di dalam Tuhan bukan begitu, justru kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, itulah kehendak Tuhan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Orang selama ini salah. Yang ditekankan persembahan.
Persembahan juga cuma 10%. Bukan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Kamu manusia itu mesti punya cinta kasih. Kalau enggak percuma semuanya itu. Belas kasihan yang utama. Makanya kalau kita di gereja, saya sering bicara kita itu keluarga. Supaya dalam satu keluarga itu saling mengasihi satu sama lain. Jangan sampai kita keluarga, saudara. Yang ini sulung nih. Yang ini bungsu. Wah, itu kacau juga itu. Keluarga itu saling mengasihi, tidak hitung-hitungan, ya. Tipe moralis itu si sulung ini. Dia tidak suka bapaknya memestakan adiknya yang pulang, yang bertobat itu. Enggak suka dia. Dia mau hitung-hitungan. Kan udah lunas itu dibayar, enggak usah pulang. Gitu, kira-kira gitu. Sementara bapaknya cinta yang mengalir. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kalau tidak mengalir cinta dalam diri kita, mampet namanya. Itu si sulung. Itu terhilang di dalam gereja. Terhilang di dalam rumah sendiri. Itu terhilang. Justru orang yang berdosa, bertobat, itulah yang kembali. Anak yang hilang telah kembali. Itu yang benar begitu. Ya. Banyak manusia itu enggak tahu yang dibutuhkan apa. Seringkali mau foya-foya selama hidupnya. Sebenarnya banyak orang foya-foya hidupnya. Mau ini, mau itu foya-foya itu. Tidak mengerti kehendak Bapa, ya. Jadi foya-foya seperti itu. Padahal hidup ini kalau kita mengerti kehendak Bapa, itu jadi sederhana hidup ini. Apa sih yang kita butuhkan dalam hidup kita ini? Kalau ditanya ya seseorang ya, yang paling kita butuhkan itu apa dalam hidup kita ini? Banyak orang berkata, Tuhan nomor 1. Oh ya, nomor 2 apa? Ada yang jawab, keluarga. Oke, nomor 3? Bisnis, pekerjaan. Kan gitu jawaban tipikalnya, jawaban kan ini. Kalau jawaban ini benar gak saudara lakukan ini? Buktinya untuk Tuhan cuma minggu. Itu pun cuma 2 jam ini, habis itu lupa lagi. Ayo. Makanya yang benar itu segenap hidup. Tidak dibagi begini. Prioritas itu hidup untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu yang benar. Tidak ada kegiatan sekuler dalam diri kita. Kerja pun itu rohani. Asal dilakukan dengan benar dan untuk Tuhan. Bicara itu rohani. Asal bicara yang memberkati. Apapun yang kita lakukan ini rohani. Gak ada sekuler rohani itu. Jangan salah saudara. Di rumah berkeluarga itu sekuler. Enggak, itu rohani, itu perintah Tuhan. Ini pengertian seperti ini ya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ini baru satu perumpamaan loh. Yang sulung dan yang bungsu ini. Ini kita sudah dapat hikmat banyak sekali. Aku tidak mau jadi si bungsu. Tapi aku juga tidak mau jadi si sulung itu. Yang moralis, merasa lebih baik dari orang lain. Dan tidak mengasihi orang berdosa. Saudara mesti praktek. Jangan cuma teori, kebanyakan teori. Praktek dalam hidup ini. Kalau ada orang yang bertobat, saudara kasih dia. Dia dulu bikin aku bangkrut Pak. Dulu, sekarang bertobat enggak? Kalau enggak bertobat ya lupakan aja. Kalau bertobat harus diterima. Lihat ini kasih Bapak ini. Dari jauh ya rangkul anaknya, dia ciumin, dia pestakan. Saudara belum bisa seperti itu. Belum seperti yang Bapak inginkan. Yang Bapak inginkan itu kasih contoh nih loh. Si sulung dikasih contoh. Adikmu sudah balik, makanya kita pesta. Sederhana aja kan jawabnya. Tapi memang sulit ya saudara ya. Kalau orang lagi kesel gitu, waduh awas kok ya. Mu itu ingatnya itu seumur hidup. Kalau cowok lebih enggak kayaknya ya. Kalau ibu-ibu ingatnya enggak tahu kenapa begitu. Tapi di sini enggak kok, di tempat lain. Di bulan sana. Saudara, setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu selalu membawa satu kebenaran yang sangat dalam. Ya, supaya kita bisa belajar kepadanya supaya kita berubah.
Makanya saudara kalau belajar Alkitab harus sesuai konteks, karena itu suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak harus lisan. Firman Tuhan hari ini itu suara Tuhan yang disampaikan melalui saya misalnya, gitu. Saudara bisa dengar lewat mana, itu suara Tuhan itu. Yang mengajar supaya kita, iya Tuhan, aku tidak mau jadi si sulung maupun si bungsu. Aku mau jadi anak yang berkenan. Kalau dulu aku berdosa ya berarti si sulung, sekarang bertobat. Yang penting bertobat. Ini Tuhan loh yang kasih perumpamaan. Berapa lama kemudian Tuhan mati di kayu salib. Bayangkan orang yang mendengar perumpamaan ini. Tuhan mati di kayu salib. Bapa di surga begitu mengasihi kita semua. Kita sangat berharga di matanya. Jangan sampai ada persoalan dikit lalu kita drop, depresi. Persoalan yang kita alami di dunia ini kecil dibandingkan kemuliaan yang akan kita dapat kelak bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita selamat. Saya ulang lagi, kalau kita lakukan perjamuan kudus, artinya supaya kita itu diingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita semua namanya dicatat di dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Tidak seperti perjanjian yang kubuat waktu itu kata Tuhan. Maksudnya yang di Gunung Sinai. Tidak seperti Taurat, sekarang darahku darah perjanjian. Itu maksudnya. Saudara jangan punya mentalitas seperti si sulung. Atau si bungsu bertobatnya bagus tuh. Foya-foyanya jangan ditiru. Si sulung kayaknya bagus, gak pernah foya-foya. Taat hukum, taat peraturan. Tapi tidak memiliki kasih ketika dihadapkan pada orang berdosa. Itu adik sendiri loh padahal. Orang lain masih lumayan gitu, meskipun gak boleh juga. Tapi ini adik sendiri aja dia tolak loh. Marah dia. Ngambek, gak mau masuk rumah lagi. Bapaknya sampai keluar, jelasin. Waduh saudara, hidup cuma satu kali, jangan sampai kita begitu ya saudara ya. Setiap hari saudara harus makan firman yang benar. Supaya mengerti, kita itu diberi perumpamaan, diberi pengajaran, diberi firman, diberi apa saja. Supaya iman kita itu numbuh. Iman numbuh itu bukan supaya agamawi. Iman numbuh itu supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan. Ya Tuhan, karakternya numbuh dewasa, mengerti. Jadi anak kesukaan Bapa. Begitu. Ada amin gak nih? Kita itu harus rindu mendengar suara Tuhan setiap hari. Sebab kalau setiap hari kita makan 3 kali firman Tuhan, jangan sampai puasa terus firman Tuhannya. Amin semua. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara, jangan sampai kita menjadi si bungsu, tidak mengerti kehendak Bapa. Bukan cuma tidak mengerti, kurang ajar. Dia ambil warisannya padahal orang tuanya masih hidup.
Untuk apa? Untuk foya-foya lagi. Dihabiskan. Tapi kalau saudara pernah menjadi si bungsu, bertobat sebelum binasa. Bertobat saudara, Bapak kita itu sangat pengasih, sangat pengampun. Selama seseorang bertobat, pengampunan diberikan. Tapi jangan cuma menyesal, tapi harus bertobat, berubah akal budinya, karakternya, perbuatannya. Itu tanda iman yang benar. Jangan seperti si sulung yang taat terhadap aturan, tapi sebenarnya tidak punya kasih. Sebenarnya yang terhilang itu si sulung. Kalau yang bungsu pernah hilang, tapi kembali lagi. Si sulung ini tidak dikisahkan berikutnya. Apakah dia tetap ngambek, atau dia malah lari dari rumah. Tapi itu peringatan buat kita semua. Itu peringatan, saudara. Si sulung ini menghakimi adiknya. Menghakimi itu menghukum namanya. Banyak orang tidak mengerti di luar sana. Menghakimi itu bukan menghukum, Pak. Menghakimi itu konteksnya menghukum, tergantung konteks. Menghakimi itu bukan pengadilan. Dalam konteks lain pengadilan. Dalam konteks ini menghakimi menghukum adiknya. Adiknya itu enggak boleh pokoknya balik gitu. Karena ngabisin harta lagi nih nanti. Menghukum itu namanya. Makanya Alkitab berkata jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Ya, harusnya kita seperti Bapa, mengampuni, menerima orang berdosa, mengasihi bahkan. Saudara kalau belum praktek ya harus praktek. Kalau orang sudah bertobat ya sudah ya. Kalau ada istri-istri yang suaminya balik dalam keadaan stroke ya sudah. Jangan mentang-mentang stroke disiksa. Yang dulu ya sudah, lupakan saja. Ya. Amin ya saudara ya. Sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus. Saudara harus ingat seingat-ingatnya. Kita diingatkan sebulan sekali perjamuan kudus. Kalau saudara sampai tidak ingat kebangetan itu. Perjamuan kudus ini bukan supaya saudara sembuh dari sakit gigi, sembuh dari kanker, bukan. Ini perjamuan yang serius. Tuhan kita turun ke bumi. Jadi sama seperti kita, juru selamat dunia. Memberikan hidupnya, mati di kayu salib. Supaya kita tidak lupa, supaya kita ngeh apa yang dikerjakan Tuhan. Supaya kita sadar arti perjamuan kudus, artinya nama kita dicatat dalam perjanjian yang baru, yang dimateraikan oleh darah Yesus. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina,
keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena nama kami tercatat di perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati apa yang kami akan lakukan ini sehingga menjadi berkat bukan hanya kepada kami tapi kepada seluruh dunia, agar dunia yang gelap ini melihat, mengerti apa yang dilakukan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Layakkan tangan hamba-hambamu ini untuk melayani perjamuan kudus. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan, juga seluruh umat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mempersiapkan diri, roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh pakai teh ya. Kita nyanyikan dengan lirih ya Saudara. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau keagungan kasih-Mu, Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat kecil. Kau tergantung bermahkota duri. Golgota, mezbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Baik, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Tolong angkat tangannya. Oh, ada. Ya. Yang di bawah sudah dibagi? Sudah ya. Baik. Baik, sudah semua ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus di dalam seluruh hidupku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus, saudara. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota darahmu mengalir. Golgota darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Mengucap syukur untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, biarlah sekali lagi kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.